Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Berjumpa kembali dengan podcast Saga yang kali ini masih kita berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Mari kita bersama-sama menyimak topik yang kami hadirkan dengan tema bebaskan diri, nikmati zona waktumu, karena pencapaian setiap orang itu berbeda-beda. Nah, sahabat keluarga, untuk pengantar dari podcast Saga kita kali ini, yuk bersama-sama kita nobar lagi. Kita saksikan video berikut ini. Yuk. Some people think that because they don't support you, that it'll hold you back from achieving success. But let me just tell you, God will put complete total strangers in your path to get you where you're supposed to be. Nah, sahabat keluarga, kita tadi bersama-sama menyaksikan video, mendengarkan bersama-sama pula ya sebuah quotes yang saya ulang sekali lagi. Katanya, some people think that because they don't support you, that it will hold you back from achieving success. But let me just tell you, God will put complete total strangers in your path to get you to where you're supposed to be. Kira-kira kalau kita terjemahkan secara bebas, maknanya sebagian dari orang berpikir bahwa dengan mereka tidak mendukungmu dapat mencegahmu untuk mencapai kesuksesanmu. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan akan mengirimkan seseorang kepadamu. Bisa jadi orang itu sama sekali asing bagimu untuk membawamu ke tempat kesuksesanmu di mana kamu seharusnya berada. Nah, sahabat keluarga, dari cuplikan tadi, video tadi mengingatkan kepada kita bersama bahwa pencapaian kesuksesan setiap orang itu tentunya akan berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda pula. Yang jelas dari cuplikan itu kita mengambil satu makna, bahwa kesuksesan seseorang tidak pernah tergantung dari seseorang lainnya. Kesuksesan seseorang itu bergantung kepada Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat keluarga, apabila ada satu jalan sepertinya quote unquote ditutup ataupun tertutup, maka yakinlah bahwa ribuan jalan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, sahabat keluarga, ini mengandung arti kepada kita bersama bahwa jangan pernah kita menggantungkan hidup kita kepada seseorang, bahwa bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantunglah kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena pada dasarnya bahwa setiap manusia atau setiap orang itu memiliki timeline dan juga memiliki waktu kesuksesannya masing-masing. Sahabat keluarga, agar kita tetap terus semangat menapaki, menjalani kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita hadapi, maka ada beberapa jalan atau beberapa cara berikut ini yang bisa paling tidak kita jadikan pedoman bersama. Yang pertama, sahabat keluarga, bahwa kita mestinya dapat memiliki kemampuan untuk mengurangi rasa malu dalam konteks rasa malu ini yang menjurus kepada rasa minder. Ada quote satu lagi yang saya ingin bacakan, di mana quote ini berbunyi sebagai berikut. Whenever something bad happens, keep calm, take a few deep breath, and shift the focus to something positive. Ini oleh Roy T. Bennett. Kira-kira artinya,
Setiap kali sesuatu yang buruk itu terjadi, maka hendaknya kita tetap tenang, tarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dan alihkan segera fokus kita kepada hal-hal yang positif yang dapat memberikan kita energi positif yang dapat membangkitkan kegembiraan hati dan juga pikiran yang lebih tenang lagi. Seringkali ketika kita merasa kecewa dengan kehidupan kita, kecewa dengan pekerjaan, kecewa dengan berbagai situasi yang dihadapi oleh berbagai orang yang pada aktivitasnya masing-masing, ada yang sedang sekolah, kuliah, bekerja, atau berumah tangga, maka ketika kekecewaan itu terjadi, tidak sering dibarengi dengan perasaan-perasaan yang tidak nyaman, bahkan barangkali rasa malu. Lalu kemudian di antara pertemanan juga demikian, jika ada yang di antara teman-temannya yang telah sukses meraih sesuatu hal dan sedangkan Anda belum, itu cenderung menjadikan Anda murung ataupun minder dan sebagainya. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi. Nah, sahabat keluarga, bahwa mari kita ingat bersama, waktu sukses itu berbeda-beda untuk setiap orang. Kegagalan mari dijadikan sebagai guru pembelajaran bagi kita bersama untuk meraih sukses. Apabila melihat hal-hal yang diinginkan terjadi di sekeliling kita dan kita belum mendapatkannya, tidak semata-mata karena kita tidak bisa, tetapi bisa jadi hal itu bukan yang terbaik untuk kita di saat itu. Hal yang baik dan lebih baik lagi sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk kita masing-masing. Sahabat keluarga, penjelasan tadi berkaitan dengan hal kedua yang ingin saya sampaikan, yakni nikmati zona waktu. Izinkan diri untuk terus bertumbuh, untuk terus berkembang. Nah, namun ada hal-hal yang perlu kita waspadai, sebagaimana quote dari L. Jalaluddin Rumi berikut ini. Beliau mengatakan, I felt I was drowning in my negativity. There was no hope of room for patience and no means of escape, no way to either repent or rebel. I felt I could not undo the lock. Kata beliau, ini kira-kira maknanya, saya merasa saya tenggelam dalam hal-hal negatif. Saya tidak ada harapan akan ruang untuk kesabaran dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Tidak ada cara untuk bertobat atau memberontak. Saya merasa saya tidak dapat membuka kunci. Tentu saja hal semacam ini, perasaan semacam ini tidak dapat kita biarkan secara terus-menerus kita rasakan. Kehidupan ini memiliki jalan yang berbeda-beda, tidak seragam untuk setiap orang. Jangan terus-terusan merasa tertinggal maupun terlambat, apalagi terhambat. Lakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Nikmatilah zona waktu kita sendiri. Izinkanlah diri kita ini untuk terus belajar, untuk terus bertumbuh dan berkembang dengan berbagai kejadian yang kita hadapi. Nikmati kehidupan kita dengan kejadian-kejadian yang kita alami dalam keseharian kita, dan percayalah bahwa ada cara untuk senantiasa terbebas dari ketidakmampuan, ketidaknyamanan. Karena pada dasarnya di dalam kesulitan selalu sudah tersedia kemudahan. Lepaskanlah secara perlahan-lahan semua hal-hal negatif yang ada di dalam diri. Setelah itu kita perlu fokus melakukan hal-hal yang lebih baik untuk membuat kita terus bertumbuh, terus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bijaksana, bersinar terang benderang kini dan kedepannya. L. Jalaluddin Rumi berkata, jangan melihat keluar, lihatlah ke dalam diri sendiri dan carilah itu. Selanjutnya,
Masih ada satu cara lagi, yakni cara yang ketiga, yaitu syukuri semua hal-hal yang sudah kita dapatkan, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan cobalah hal-hal yang baru. Jangan takut mencoba. When you are stuck in the same routine for months, you stop seeing new opportunities. Cuplikan dari Dafal Gajera, Make It Happen with 30 Greatest Life Lessons. Kira-kira maknanya, ketika Anda terjebak dalam rutinitas yang sama selama berbulan-bulan, maka sesungguhnya Anda berhenti melihat peluang baru. Untuk itu sahabat keluarga, mulailah mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Kita syukuri semua yang telah kita dapatkan. Dari mulai yang paling besar yang mudah terlihat sampai hal-hal yang terkecil yang barangkali kita hanya menganggapnya kecil namun maknanya besar dalam kehidupan kita. Kita terima setiap fase dari kehidupan kita dengan rasa syukur. Kita terima setiap kejadian dalam keseharian kita dengan dibarengi pemaknaan akan kejadian-kejadian itu. Karena dengan memaknai kejadian dan dengan mensyukuri setiap kejadian, maka kita akan menemukan esensi dari kejadian-kejadian itu yang dapat membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya semua kejadian itu adalah yang terbaik. Dan kita sedang menuju kepada kebaikan-kebaikan dan hal yang lebih baik dan terbaik yang telah disediakan nun di depan kita. Tinggal kita bagaimana untuk segera meraihnya. Dengan kita bersyukur dan dengan kita banyak belajar dari kejadian yang kita alami, dengan rasa keikhlasan, maka hal-hal yang baik dan terbaik di depan mata kita dapat terlihat dengan mata hati kita, dengan lebih jernih lagi, dengan lebih terang lagi, sehingga kita dengan tetap tenang dan kita dengan rileks menuju menggapai kebaikan dan hal terbaik itu. Sahabat keluarga, jangan sia-siakan tenaga, pikiran dan hati kita untuk memikirkan hal-hal negatif, tapi sebaliknya rubahlah hal negatif ini menjadi sebuah doa, menjadi sebuah ikhtiar untuk kebaikan-kebaikan agar dia dapat menjadi pemacu dan pemicu kita untuk memproduksi energi-energi positif sehingga dapat memudahkan dan meringankan langkah kita menuju kesuksesan kita yang sejati. Percayalah sahabat keluarga bahwa sesungguhnya tidak akan pernah ada usaha yang sia-sia. Tidak akan pernah ada usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar kita yang mengkhianati hasil. Tinggal kita memaknainya. Sahabat keluarga, yuk tetap semangat, tetap berusaha, tetap optimis, tetap bersyukur, bersabar, dan ikhlas. Pada bulan suci Ramadan, semoga kita semua meraih hal-hal yang kita inginkan dengan penuh rasa syukur dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat keluarga, di penghujung podcast Saga kali ini, izinkan kami sekali lagi mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum Ramadan bagi saudara-saudara kaum muslimin muslimat saya pada tahun 1444 Hijriah ini. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah kita lainnya dengan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih ketakwaan, meraih rasa syukur, meraih keikhlasan, dan juga terus diberi kesabaran-kesabaran dalam bersyukur dan bersyukur dalam kesabaran. Sahabat keluarga, terima kasih sekali lagi telah setia menemani podcast Saga yang sebentar lagi berulang tahun yang kedua, tepat di bulan April ini, tanggal 21 April. Semoga
podcast Saga ini dapat terus menginspirasi dan memberikan nilai-nilai positif bagi jalan kehidupan kita masing-masing. Silahkan tinggalkan komen, pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk kami jadikan bahan topik podcast Saga berikutnya. Jangan lupa ya, tolong subscribe, share, dan like ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.